Kembali dalam Pakcik React. Terima kasih sudah support Pakcik React sehingga hari ini. Pakcik React merupakan reaktor daripada Malaysia kepada Indonesia, kepada semua tempat lah. So hari ini tentang isu hangat yang sudah Pakcik React sebelum ni, yang rasa selalu baper itu di antara Vicky Naki dan juga Dayana. Sama ada dorang punya Ome TV ni hanya sekadar konten sahaja ataupun kesalahfahaman di antara manager masing-masing. Okay, so ini ada satu video Vicky Naki baru upload. Ini yang sebenarnya terjadi. Jadi kita tengok dahulu tentang video ini, dan kita tahu video sebelum ni yang pasal Valentine Day, pasal bagi barang itu ada kesalahfahaman begitu. Cuma kita mau sendiri dengar daripada Vicky Naki di sini. Okay, mari kita react. Panas guys, panas. Nasib dari awal lagi Pakcik React tidak follow Dayana. Okay. Oke. Ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Cuman banyak juga dari kalian yang, Bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana? Betul. Gitu. Karena kemarin ya, mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Dayana ada ngepost story masalah the company wanted to deceive you that delivery came on time, that it was sent from Indonesia. They asked us to make a fake box for which we will get a good amount. Dia macam sekadar konten begitu. But due to the fact that we were 2 hours late with the story, although Valentine's Day was not over yet, they said they would give us only 50% of the total. We are very ashamed that we posted this post, as this is a lie. We will no longer take on such matters. Kayak dia ngelarifikasi gitu. Dan also the manager, we will not mention her name, didn't understand anything. Wow. We were shooting a content at night and someone stole the scotch from us. We wanted to buy it, but all the shop were already closed. We tried to explain the situation to this manager. And is this your responsibility? A reasonable person should understand that everyone has different situations. Sometimes people have to be able to yield. Banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih? Saya tidak tahu mengapa semua orang mengira perusahaan ini telah membayar saya 50%. Dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Okay. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini, tapi ya biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus ngasih tahu ke kalian semua. Yes, perlu guys. Perlu, Vicky, you are a good man. I know you are a good man. Ini mana ya Kak Tere ya? Mas Aziz? Mas Aziz? Ada Kak Tere nggak sih? Nah itu deh. Kak Tere sini dulu deh bentar. Kak Tere. Nih, manajer Vicky Naki. Oh, ini manajer. Comel. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Oke. Gini, aku dengan Dayana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya kalian tahu sendiri Ome TV kan random gitu. Nah setelah itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Dayana. Dan aku gimana ya, mungkin kalian lihat memang viewersnya gede, terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku, wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu. Nah aku pengen cerita. Vicky memanfaatkan Dayana? Wait a second. Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Sekitar 200 juta kali, 200 juta ya? 200 juta, itu salah satu brand. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Benar nggak sih? Iya benar. Jadi
konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya mungkin ya untuk Valentine. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu. Terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Diana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya. Itu juga bukan Vicky juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Diana, settingan buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Iya. Bener. Betul. Gitu. Jadi that's why kita juga cancel ya walaupun nilainya cukup besar. Bro, besar banget 200 juta. Gitu sih. Kenapa kita menceritakan ini supaya teman-teman juga tidak mensalah artikan pekerjaan kita dengan shipper ya. Benar, nggak salah paham gitu. Ya, dan memikirkan kayak kita tuh Memanfaatkan Diana aja, benar. Seperti itu sih. Jadi ya kita makanya akhirnya menceritakan seperti Iya, ini benar. sih kayak gitu. Nah, sekarang masalah kenapa Diana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu. Makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali. Iya, oke. Ya bagus kita dengar daripada KTR sendiri yaitu manajer Vicky Naki. Jadi gini, yang kayak pekerjaan kita sama si Diana itu, kita tuh udah ada obrolan sebenarnya sama manajer antar manajer. Oke. Gitu. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu kan. Nah, kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar kan. Benar. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank, dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Benar. Jadi fail. Nah itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Diana sendiri. Kayak gitu. Kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, kami tanggal 14, dan pembayaran itu hari Senin. Itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu ya, sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham gitu kan, bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu gitu. Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya itu kan, cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi ya itu alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah karena kontennya itu ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Dari Vicky. Sebenarnya kita memang kayak bukan dari kita sih, dari shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Diana. Benar. Karena ada budget sendiri untuk Diana beli hadiah sendiri gitu, apa yang Diana mau kayak gitu kan. Nah kenapa aku ngambil pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini tuh simple banget sih kayak gitu ya. Itu jadi alasan kenapa kayaknya nggak ada masalah nih. Toh juga kan kita juga membantu Diana dan timnya membuka peluang di Indonesia. Di Indonesia benar. Iya kayak gitu. Sekitar jam 1 ya, jam 1 waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia, atau jam 1 di Kazakhstan, itu mereka baru akhirnya upload ya apa yang udah seharusnya kayak gitu, tapi cuma bertahan sekitar berapa menit itu di take down. Nah dari sini kan yang sebenarnya langsung rame, lalu itu sebenarnya juga mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu, karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajernya Diana, ini apa namanya, kan Diana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu, tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah ya mungkin status karena marah. juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Diana dan tim manajemennya, saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan.
Shipper dan mungkin juga timnya Dayana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Dayana jadi di take over sama Vicky kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu kayak gini ya bakal jadi Iya, kayak malah gini. nggak tahu jadinya malah seperti ini, jadi terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Dan betul. kita kan juga belum sempat ngobrol sama timnya Dayana juga ya, belum sempat ini, tapi tiba-tiba sudah terjadi seperti itu. Jadi Yes. lewat klarifikasi ini sih kita berharap supaya teman-teman juga Tahu loh kayak gini sebenarnya. iya, tahu kayak gini sebenarnya apa Yes. yang terjadi gitu sih. Nah kemarin setelah Dayana upload story beberapa jam kemudian aku lihat Kak Tere nangis. Itu kenapa? Karena banyak yang salah paham sih kayak gitu loh. Dan Nge-hate kah? Ngejudge kah? semuanya. Oh. Aduh, aku jadi gak enak. Sedih aku. Gak apa-apa. Karena apa ya? Karena aku cuma berusaha untuk profesional di bidang aku sih kayak gitu kan. Aku juga pernah ikut campur untuk urusan pribadinya Vicky kayak gitu kan, karena Yes. kita just kayak teman kerja aja kayak gitu kan. Jadi kayak dibilang aku kayak gimana terus nggak profesional kayak gitu kan. Menurut aku sudah do my best untuk partner kerja aku kayak gitu Yeah. loh. Terus kayak terjadi kesalahan kayak gini, terus ya kan di story-nya juga manajer kayak gitu kan, dia nggak nyebut nama sendiri kayak gitu manajer, tapi kayak itu merasa aku juga kok kayak gini ya kayak gitu loh, sangat disayangkan sih gitu. Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita, dari kesalahan kita yang udah kita lakuin. Terus kita juga minta maaf untuk Shipper. Yes. Dan Vicky juga mau minta maaf sama pihak Shipper yang sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully Shipper karena dia nggak ada salah apa-apa. Oke, mungkin itu aja klarifikasi dari kita, dan Vicky sekali lagi mau minta maaf sama pihak Shipper, dan mudah-mudahan dari pihak Dayananya mengerti. Mudah-mudahan kalian dari klarifikasi ini ya ngerti lah kayak gini sebenarnya terjadi. Udah, mungkin gitu aja. Oke. Kalau tengok daripada klarifikasi ni memang bayangkanlah, sedih jugalah dengar yang manager dia sendiri jenis yang lemah lembut, memang sangat profesional, tapi di pihak sebelah sana pula seperti blaming manager Vicky Naki ni seolah-olah macam manager Vicky ni yang betul-betul salah. Disebabkan kesalahfahaman itu timbulkan kononnya di pihak sana pula yang marah. So, bila tengok kepada komen ni, Malaysia fans unfollow Dayana. I think this is too much. Ayo netizen Indo buktikan kekompakan kita. Report IG Dayana sampai hilang IG-nya. Okay. Assalamualaikum Vicky Naki. I'm from Malaysia. I will support you bro. Yes. Guys. I don't know lah. Ya, tapi yang harus tapi dilakukan. kita memang kena fokus, tolong. I mean, ya sebab kita tahu kan. Kejap, kita ubah dulu nama ni. Vicky Naki, no more Dayana. Yalah, I mean kalau ya pun manager Vicky buat salah, kenapa perlu di-upload pergi Insta story directly? Seolah-olah macam blame the whole thing memang salah daripada manager Vicky Naki, menyebabkan orang pun salah faham, orang salahkan manager dia ni sampai manager dia ni pun nangis. Bayangkan begitu lembutnya manager dia ni, disebabkan Shipper, disebabkan kesalahfahaman itu terjadi macam ni. Bayangkanlah, daripada Indonesia mau ke Kazakhstan untuk hantar barang tu bukannya sekejap. Lepas tu lagi kena buat benda yang fake, tapi sebenarnya benda tu daripada Shipper sendiri yang hantar kepada Dayana. Dan siapa yang sebenarnya salah ni? Siapa yang sebenarnya salah faham ni? So kalau tengok daripada supporter semua ni kan, ramai yang cuba unfollow Dayana sekarang ni disebabkan apa yang kita nampak ni memang salah satunya kesalahfahaman di antara manager dan juga manager. Satu lagi di antara interogasi ataupun dipanggil sebagai take action daripada Dayana sendiri. Bila Dayana dengar sedemikian, dia terus bertindak melulu untuk menyalahkan pihak lain, which is not professional at all. So saya sebagai pihak Vicky Naki daripada Malaysia, saya menyokong Vicky Naki dan bukan Dayana. Oh, sakitnya hati.
selama ni for content only. So betul lah yang apa yang dikatakan tadi, sama ada benda ni sebagai konten ataupun salah faham, sebenarnya ianya menjadi sebagai konten saja oleh Dayana. Sebabkan itulah kadang-kadang bila ditanya pasal seriousness untuk pergi ke sana ke sini, dia macam ragu-ragu about the star syndrome. I don't know lah, tapi oh my god, bila dengar this kind of situation ni, terus fikiran kepada Dayana terus berubah. Lepas tu bayangkanlah dia buat Ome TV apa semua pun, Vicky Naki buat pun secara profesional, Dayana pun jealous juga, begitulah. So pilihan di tangan kalian lah, sama ada mau menyokong siapa atau siapa, tapi Pakcik React tetap pilih Vicky Naki sebab dia ni sangat humble, sangat cool, sangat jujur orangnya, and dia professional dengan dia punya manager sekali. Lepas ini pula apa ini guys? Wah, ini pula live Dayana versus Vicky Naki IG follower, di mana Vicky Naki punya IG followers semakin tinggi tapi Dayana semakin menurun. Gila guys, gila kamu orang ni. Okay, so itu saja daripada Pakcik React. Thank you very much for watching this. Jumpa lagi next time.